Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Kapal motor Bonanza 02 mengalami mati mesin di perairan Balantak, Kabupaten Banggai. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar di kantor Kelurahan Tatura Utara. Harga beras di pasar tradisional Palu anjlok selama sepekan terakhir. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Palu mengalami penurunan, salah satunya beras. Harga bahan pokok berbagai jenis tersebut turun hingga Rp2.000 per kilogram. Sejak sepekan terakhir, beras di Palu mengalami penurunan harga. Beras Santana dan beras kepala misalnya turun harga mulai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Jika sebelumnya dijual Rp17.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp15.000. Para pedagang menuturkan jika penurunan harga disebabkan stok beras yang melimpah di pasar. Pasokan beras dari sentra produksi beras meningkat setelah masa panen. Sekarang itu agak turun dia. Mungkin dari harga sebelumnya itu yang tadi harga Santana apa semua itu berapa dia per kilonya sebelumnya? Sebelumnya itu waktu pada saat naik itu sekitar 16. Nah sekarang itu sudah 14 per kilo untuk Santana. Kepala sekarang itu 13,5. Cintanur 16, Superwing 15. Terkait turun harganya ini faktornya apa, Pak Jimmy? Panen raya sekarang. Yang masuk yaitu dari Pindrang, Parigi, dengan Lu. Pantai Barat juga mulai masuk juga. Oh, berarti untuk per kilonya di angka berapa tadi untuk penurunan harganya, Pak? Itu 16 jadi 14. Yang kepala 15 jadi 13,5. Sudah berapa lama ini turun begini? Oh sekitar ada 1 bulan lebih. Oke, siap. Turunnya harga beras ini juga dipengaruhi kebijakan pemerintah yang menggelontorkan beras murah. Kondisi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang selama ini mengeluhkan lonjakan harga beras. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kelor ternyata tidak hanya menjadi santapan enak dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tanaman yang banyak dijumpai di Kabupaten Sigi dan sekitarnya ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Evelyn, warga Kecamatan Marola, Kabupaten Sigi, menjadi salah satu pengusaha olahan daun kelor. Selama 5 tahun menggeluti usaha tersebut, ia telah menghasilkan produk antara lain tepung, teh, hingga masker berbahan daun kelor. Hasil olahan daun kelor ini tidak hanya diminati masyarakat Sulawesi Tengah, tetapi juga sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan telah menembus pasar internasional seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Tingginya minat masyarakat terhadap hasil olahan daun kelor berdampak signifikan terhadap pendapatan usaha Evelyn. Rata-rata setiap bulan ia bisa meraih penghasilan hingga 15 juta rupiah. Kalau untuk produk kelor sendiri itu sudah 5 tahun, kami memulainya sejak 2020. Awalnya kami punya ini tepung kelor. Ini tepung kelor dari tahun 2020 baru kami. Kalau untuk kelor itu sendiri dia itu kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin, asam amino dan semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kalau kita konsumsi kelor setiap hari, nutrisi yang dari kelor itu kita bisa dapatkan dan imunitas tubuh kita itu akan selalu meningkat seperti itu. Jadi kelor ini banyak sekali khasiatnya, manfaatnya untuk kalau kami, karena kami masih punya alat yang sangat sederhana. Jika cuaca seperti ini, pengeringan kami itu yang agak lama sampai 1 minggu lebih, itu saja kendala yang kami dapatkan. Sejauh ini untuk menjualnya di mana saja atau
penjualannya? Penjualannya di Sulawesi Tengah, di luar Sulawesi, di Pulau Jawa, dan juga ada yang ke luar negeri. Jadi ke luar negeri itu kami belum sistem ekspor karena kami punya relasi sehingga kami mengirim barang ke Singapura, Hong Kong, dan juga Dubai. Oke. Dan juga kisaran per bulannya tadi berapa itu, Bu? Kalau untuk karena ini tidak menentu ya, kadang kami bisa sampai 10 juta dan kadang juga sampai 15 juta. Melihat prospek bisnis yang cukup menguntungkan, ia terus meningkatkan kualitas produk hingga siap saing di pasar internasional. Pengeringan daun kelor masih menjadi tantangan utama dalam produksi. Menurutnya, permintaan pasar terus meningkat setiap bulan. Ia berharap usaha ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Julianus K. dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Sigi. Jiwa nasionalisme harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, khususnya di wilayah operasi Poso. Tujuannya agar mereka tidak mudah terpengaruh paham radikal atau terpapar kelompok terorisme. Hal ini yang mendorong Satgas Madagoraya melakukan program pembinaan generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sasarannya adalah anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Seperti yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Herat Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Bentuk kegiatannya selain materi wawasan kebangsaan di dalam kelas, juga melalui upacara bendera. Upacara yang biasanya hanya diikuti guru dan siswa, kini melibatkan anggota Satgas Madagoraya. Selain memberikan arahan tentang pentingnya persatuan dan cinta tanah air, personel Satgas Madagoraya juga berinteraksi langsung dengan siswa melalui tanya jawab seputar wawasan kebangsaan. Cara ini membuat suasana menjadi lebih hidup dan mudah diterima anak-anak. Kegiatan ini mendapat respon positif dan antusias dari siswa maupun guru sekolah. Kegiatan tersebut dinilai memberikan motivasi besar bagi para siswa sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Herat Tokorondo atas nama Muafia SPDI mengucapkan banyak terima kasih kepada Brimob Satgas 3 Ops Madagoraya atas kunjungan dalam rangka melaksanakan kegiatan upacara hari ini tanggal 17 November 2025. Harapan kami agar anak-anak yang sekolah di MI Al-Herat Tokorondo dapat meningkatkan toleransi antar sesama dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekolah sangat bersemangat mengikuti kegiatan, apalagi mendapatkan bantuan peralatan belajar berupa tas sekolah dan alat tulis. Mereka mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan tertib. Julianus K. dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Poso. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkong puasi, tapi